A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Mas Asad bagaimana Mas? Kang Asad, Ya, baik suaranya? baik, jelas. Baik, jelas. Oke, saya tolong mute all dulu saat you sebagai moderator. You jadi moderator nggak? Lalu kemudian semoga kita di tahun depan nanti bisa haji bareng insya Allah semuanya ya. Yang belum berhaji naik semua tahun depan ya. Ini banyak yang ngantri jalur furoda insya Allah ya. Allah kasih kelapangan, Allah kasih keluasan rizki. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, rekaman ini atau tayangan ini saya buat untuk menjelaskan secara detail ya terkait dengan apa yang rame-rame kemarin ini ya. Jadi kemarin ini ada rame-rame tentang salah satu filantropi besar di negeri ini. Lalu kemudian ribut ke masalah gaji, ribut ke masalah profesionalitas, ribut ke masalah hak amil ya. Bahkan beberapa itu ada yang kemudian itulah nggak usah kita minta-minta, nggak usah kita fundraising, kita bisnis aja ya. Dari situ nanti uang kita sendiri untuk amal soleh. Itu ada benarnya, tapi kemudian tidak benar seluruhnya ya. Sekali lagi tidak benar seluruhnya. Kenapa? Karena Nabiullah Muhammad SAW itu fundraising. Kita mau perang Tabuk ya, siapa yang mau kontribusi itu fundraising. Ya. Lalu kemudian pola fundraising Ziswaf ini kebermanfaatannya atau benefitnya itu kemudian disistem menjadi hak amil. Nabi itu kan fundraising nggak minta apa-apa, ya betul. Ya, dari zakat beliau nggak ambil, dari sedekah beliau nggak ambil. Cuma kalau kita lihat misalnya di hak gonimah, ya 1/5 itu di gonimah itu ada hak Nabi, ya karena ada 2 bani yang dipersilakan mendapatkan 1/5 dari gonimah itu adalah salah satunya adalah Bani Hashim ya. Bani Hashim itu salah satunya. Nah, termasuk juga fa'i, harta rampasan perang itu kalau perang nggak terjadi itu 100% milik Nabi. Jadi kita tuh juga hati-hati membahas Nabi Allah Muhammad SAW kalau nggak tahu ilmunya juga. Oh, Nabi nggak ngambil apa-apa. Ya memang Nabi nggak ngambil apa-apa dari sedekah dan zakat. Tapi sistem syariat itu menjamin kehidupan Nabi. Ya, ada kehidupan yang kemudian dalam sistem yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan itu menghidupi Nabi. Nah, lalu kemudian selain itu juga di zaman Umar bin Khattab bahkan di zaman Abu Bakar sudah mulai ada penggajian daulah ya, para khalifah termasuk nanti orang-orang yang kemudian mengambil zakat, amil, dan kemudian karyawan-karyawan atau petugas negara itu mulai mendapatkan gaji sama kayak sistematika pajak ini, ya. Tapi kan pajak ini kan tarikan paksa yang kemudian basis nariknya adalah undang-undang, hasil pikiran manusia. Kalau zakat itu hasil tarikan memang ada syariat yang kemudian menguncinya lewat dalil syariat ya dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kawan-kawan sekalian ini yang kemudian nanti kita coba dalami ya. Saya juga cukup berbahaya lah kalimat-kalimatnya. Misalnya kita nggak usah fundraising lagi lah, kita bisnis aja, itu fatal. Termasuk juga kalimat begini, kita sebagai lembaga filantropi akan realisasi 100%. Nah, artinya dana yang kita dapat kita realisasi 100% tanpa kita ambil gaji, kita ambil ini, kita ngambil gaji dari yang lain. Misalnya bahasa kalimatnya begitu. Nah, dari yang lainnya ini gimana nanti? Ya. Jangan sampai nanti dari yang lain ini nanti ternyata penyelewengan pada pembelanjaan. Tidak mengambil porsi pada hak ujroh, tapi kemudian mengambil penyelewengannya pada pembelanjaan. Atau misalnya penyelewengan yang tidak terjadi, yang dilakukan adalah ya tidak ambil gaji, tapi kemudian ngerjain yang lain. Nah, kalau udah ngerjain yang lain nanti bisnis organisasi filantropinya pasti nggak diperhatikan. Nah, kayak gitu ya. Jadi
pada kesempatan hari ini malam ini saya akan coba gambarkan pelan-pelan. Ini mohon maaf juga kepada Muslim Club, mungkin kita rada panjang. Abi minta tolong. Ini saya di studio Balikpapan ya. Mohon maaf ini segala keterbatasannya. Ini juga saya terima kasih pada wakaf media dari Kang Dewa. Ini lighting dan tripod sampai kamera-kamera mahalnya juga. Ini uangnya Kang Dewa semua ini sebelum ada DP Foundation ini. Nah, emang Allah nggak pernah salah ya. Beliau yang wakaf, akhirnya DP Foundation juga yang pakai. Jadi kawan-kawan sekalian, saya lagi di Balikpapan ini. Ada timer nggak ya? Nggak, mungkin pakai apa gitu. Ya. Nah, kawan-kawan sekalian mungkin kita rada panjang. Ini juga kami rekam. Mohon maaf rekamannya kami jual, ya sah menjual video. Saya sudah diskusi dengan Ustadz Aminur Baits. Ada hak di situ. Kita akan jual video ini kepada siapa yang memang siap tonton dan nanti transfernya ke rekening hibah pengembangan dakwah yang kita rekap bersama. Baik kawan-kawan sekalian, saya ingin mulai kita paradigma pelan-pelan. Jadi teman-teman, saya mengajarkan hal yang fundamental secara mendasar gitu. Bahwa kalau misalnya kita kemudian berbicara tentang hasil atau result, ya, hasil atau result ini pasti dia adalah ya akibat dari action, akibat dari perbuatan Anda. Ini kausalitasnya begitu. Dan kenapa ada orang beraction A, B, C, D? Itu karena beliau punya di sini ada mindset, ada value, ya, ada nilai yang kemudian menyelimuti dan ada dalam pikirannya. Sebagai contoh, kenapa Kang Dewa bisa sebegitu produktif? Sosok Kang Dewa itu bisa sebegitu produktif ya. 60 brand itu nggak mudah dan relatif semuanya jalan. Ini yang saya terkejut ini Quranic Management Series yang biasanya 1 bulan itu 14 juta, 20 juta. Kali ini sama Dewa dikerjain serius langsung 8 juta sehari. Ini Quranic Management Series ini omsetnya bulan Zulhijjah ini Masya Allah tabarakallah ya. Nah, kenapa kemudian beliau ini bisa sangat produktif sekali gitu di semua lini bisnisnya? Itu karena memang aksinya beda. Ya, jadi kalau saya sampai sekarang pun ini tidak sempurna juga ngikutin arahan-arahan dari Kang Dewa karena jujur saja keteteran. Ini memang kuatnya memang di tataran. Kalau mau tercapai segini yang harus dilakukan ini. Ini saya lagi merapikan beberapa activity kita di Muslim Club. Sehingga memang pencapaian bisa sehebat itu karena memang pasti action-nya ada. Ini saya pelan-pelan dulu. Tapi action ini itu juga dipengaruhi oleh mindset. Maka kalau Anda mau ubah di titik result gitu loh. Anda mau ubah pendekatan di titik result, Anda berarti harus ubah pendekatan pada titik pola pikir. Ya, kenapa kemudian ada kawan kita bangun filantropi sampai 500 miliar? Pasti pola pikirnya beda gitu loh. Lalu kenapa misalnya Anda, kita gitu kan, berada itu 100 miliar per tahun pun nggak nyampe? Pasti memang ada pola pikir juga yang kemudian nggak nyampe gitu loh. Ini kan memang masalah pola pikir. Ya, nanti saya akan jelaskan. Ya. Sebagai contoh sederhana saja, saya meyakini bahwa ya, saya meyakini kawan-kawan sekalian bahwa kalau misalnya kita membangun organisasi yang dedicated untuk mengurusi amal soleh, pasti dia lestari. Nah itu saya punya keyakinan begitu. Pasti dia lestari. Kalau misalnya kita bangun organisasi yang dedicated. Nah, tapi kalau kita nggak bangun organisasi yang dedicated, ya tidak ada tim yang ngurusin, ya tidak ada juga yang detail mengawasi, tidak ada yang detail mengontrol, pasti organisasi itu cepat mati. Itu dapat dipastikan. Pasti organisasi itu tidak jalan. Nah, ini semua dari mana ini? Jadi kalau Anda mau beresin result, Anda harus ubah mindset. Ya, saya senang banget waktu malam hari itu saya mulai sedikit goyang ketika ini rame-rame tentang masalah filantropi ini. Saya bilang sama Kang Dewa, udah aja Wak, kita operasional itu kita buat pilihan saja. Kalau mau ngasih operasional ya kita develop. Kalau misalnya beliau mau nitip sodakoh al-wakil, karena asas dasar dari orang menitipkan sodakoh atau infak itu adalah kami ini adalah wakil, ya wakil dari donatur.
untuk kemudian merealisasikan. Kang Dewa nggak setuju, gitu loh. Kang Dewa bilang jangan sampai kita ini nggak berpikir corporate basisnya. Jadi filantropi ini harus juga dijalankan dengan semangat profesional. Saya nggak mau nanti kita juga berat tumbuhnya. Nah makanya saya confirm Bapak Ibu sekalian, Kang Dewa sudah masuk 50 juta rupiah donasi. Akad beliau spesial, 25% untuk infak sodakoh dan realisasi sosial. Mohon maaf, 50% setengahnya untuk donasi realisasi sosial, ya keluar itu 25 juta, dan 25 jutanya beliau hibah untuk pengembangan dakwah, operation organisasi. Jadi nanti saldo pengembangan dakwahnya itu rada tinggi. Nah makanya kawan-kawan juga nanti kita akan coba buat regulasi. Kalau sekarang sih 20%. Izin minta tolong di mute all host, ya. Ya, kecuali saya. Baik. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian, result ini harus ditentukan oleh mindset-nya. Baik, saya mulai ya. Yang pertama adalah kita coba melihat apa bedanya sektor profit dan non profit dulu, ya. Kayak saya pelan-pelan. Di atas kita bicara sektor non profit, di bawah kita bicara sektor profit. Saya mulai dari sektor profit terlebih dahulu, ya. Enakan di atas lah ya, nggak apa-apa. Jadi kalau kita bicara bisnis, saya pelan-pelan. Kalau kita bicara bisnis, ya, bisnis itu adalah organisasi yang melayani market. Bisnis adalah organisasi yang melayani market. Mas Agung bagus kelihatan? Kelihatan ya? Melayani market. Jadi apa yang kemudian bisnis ini berikan, ya, bisnis ini kemudian memberikan value, memberikan layanan, memberikan produknya, maka market memberikan revenue-nya, memberikan pemasukan, ya. Market ngasih uang sebagai alat tukar. Karena market mendapatkan nilai, ya, maka market memberikan alat tukar nilai. Saya mau dipijat karena saya capek. Maka market ngasih uang kepada tukang pijat. Saya mau makan, ya, maka saya akan dapat value makanan, ya. Nah, makanannya kan ada harganya, maka saya siap bayar makanannya. Nah, itu namanya dagang, value nilai. Makanya uang itu kalau Anda lihat di kamus bahasa Indonesia itu namanya uang adalah alat tukar nilai untuk mendapatkan manfaat. Ya, itu dulu yang dipahami. Nah, di belakangnya itu berdiri tegak yang namanya supplier, ya, yang namanya supplier. Kalau Anda jual nasi goreng, maka suppliernya beras. Kalau seperti Kang Iyong bangun gedung, maka suppliernya adalah tukang besi, gitu. Jadi itu tuh supplier itu di belakang yang membackup perdagangan, gitu loh. Maka sama, bisnis memberikan biaya, keluar biaya ke belakang, dan dari supplier ini memberikan value juga. Tapi value-nya apa namanya? Value masukan, value in. Masuk beras jadi nasi goreng, di sini value out, ya. Yang mana value masukan itu harus lebih kecil daripada value keluaran. Makanya revenue harus lebih besar daripada cost. Sehingga di sini nanti tercipta namanya profit, ya. Tercipta namanya profit. Entah itu gross profit, ya. Gross profit itu kan artinya untuk biaya upah dan seterusnya, ya. Atau memang dia net profit. Ini akan saya jelaskan pada flow finansial. Flow finansialnya begini. Jadi bisnis itu sebetulnya kerja aset. Ya. Dari aset dia jadi sales atau jadi penjualan. Dari penjualan ini dia dihantam oleh yang namanya cost of goods sold. Cost of goods sold. COGS.
Apa maksudnya? Jual nasi gorengnya 10.000, HPP-nya 6.000, maka gross profit-nya 4.000. Ya, maka sales dikurangi cost of goods sold itu jadilah gross profit. Gross profit dikurangi dengan expense, gaji karyawan, expenses, sewa kantor, biaya iklan, biaya bulanan, bayar IndiHome, bayar listrik, jadilah dia net profit. Jadilah dia apa? Net profit. Net profit diinvestasikan lagi ke aset. Makin besar asetnya, makin tinggi salesnya. Ya. Net profit lari jadi dividen, masuk ke dalam kehidupannya owner, para shareholders. Ada yang ketarik pribadi, ada yang return earning ke dalam bisnis. Nambah lagi alat, nambah lagi area pabrik, nambah lagi area gudang. Maka logikanya kalau aset itu bertambah, salesnya bertambah. Ya, inilah yang disebut dengan putaran cash, ya, putaran bisnis. Jadi makin besar, makin besar, makin besar. Logikanya di sini. Logikanya di sini. Berarti bisnis itu apa, kawan-kawan sekalian? Bisnis itu adalah seni berbelanja dan seni menjual. Seni jual dan seni membeli. Maka disebutkan jual beli gitu loh. Bukan jual beli di sininya doang, tapi kemudian juga terjadi jual beli di belakang. Maka bisnis itu dia dua sisi, ya. Interaksi dengan market dan juga interaksi dengan para supplier gitu kan, dengan para orang-orang mendukung yang ada di belakang ini. Dan bagaimana kemudian bisa ketemu supplier terbaik, harga terbaik sehingga terciptalah profit. Nah, sekarang lihat apa bedanya dengan organisasi filantropi misalnya. Ya, organisasi filantropi FLTR, saya singkat gitu saja. Sama filantropi itu ya, marketnya adalah donatur. Sama aja. Ya. Bahkan dia terbagi menjadi dua. Ini ada donatur. Ya. Lalu kemudian di sini ada penerima manfaat. Penerima manfaat. Jadi penerima manfaat adalah user pengguna program, donatur adalah buyer. Saya pelan-pelan. Contoh, kayak di Musinin Club, filantropi ngasih daging, gradasi, gerakan daging bagi santri. Maka filantropi ngasih ke penerima manfaat daging. Penerima manfaatnya nggak bayar. Iya dong, pondok tuh nggak bayar. Kalau bayar kita bukan gerakan penyedia daging. Itu kita beri toko daging kalau jualan. Ya kan? Nah, kita ini gradasi, gerakan daging untuk santri. Santrinya, pondoknya, kiainya nggak bayar apa-apa. Maka yang bayar siapa? Yang bayar ini adalah buyer, pembeli. Siapa itu pembeli? Donatur. Dalam bentuk apa dia kasih? Dalam bentuk donasi. Dia di sini donation. Dalam Islam akadnya bisa infak, ya. Akadnya sedekah am, ya, yang sifatnya muqayyad, yang sifatnya terikat pada program tertentu. Itu bisa. Kalau kita di Musinin Club 10 juta, 8 juta realisasi sosial, 20 juta hibah pengembangan dakwah. Dia sifatnya am, terbuka. Tapi kita lihat dulu, mirip kan? Bahwa di sini ada user, di sini kemudian ada buyer, donation. Nah, sama di belakangnya juga ada namanya supplier. Ya kan? Di belakangnya sudah ada supplier. Maka kalau filantropi kepada supplier itu apa yang kemudian diamanahkan pada donatur? Ya dibelanjakan. Ya sama juga sebagai biaya. Ya. Ada yang menyebutnya biaya, cost untuk pengadaan. Ya. Ada yang menyebutnya dengan realisasi sebagai realisasi. Realisasi. Nah, supplier ngasih value juga. Ya, yang value ini langsung juga diserahkan pada user. Nah, sekarang perbedaannya. Kalau di lembaga profit, maka dicari supplier itu serendah mungkin. Yang penting si value ini langsung diterima oleh si market. Contoh misalnya nasi goreng. Anda boleh nyebut berapa aja.
Nasi goreng 50.000 sah, 100.000 sah, asal ada yang mau beli. Lalu gimana caranya bisa jual setinggi mungkin, lalu kemudian bisa beli serendah mungkin, kualitasnya bagus. Itulah dagang. Dagang itu mendesain value semaksimal mungkin, tapi juga mendesain biaya seleadership mungkin, semenang mungkin, dengan kualitas yang sama. Makanya boleh dapat profit. Nah, kalau di dunia filantropi yang sifatnya dia penghimpunan, ya itu kita menghimpun dana masyarakat dan semaksimal mungkin merealisasikan yang maksimal kepada user. Ya. Jadi nggak boleh main misalnya gimana ya, main misalnya ayo kita kumpulin 100 miliar gitu untuk daging, udah kita realisasin 20 miliar aja, 80 miliar kita bagi-bagi. Ini nggak boleh kawan-kawan sekalian. Jadi kaidah substansi yang mendasar adalah semua dari apa yang diwakilkan kepada lembaga itu harus kemudian direalisasikan. Nah, pertanyaannya nanti ini kan nggak sekedar pengadaan supplier dan seterusnya. Ini kan juga ada orang-orang yang bekerja. Ini kan juga ada kemudian sewa tempat. Ini juga ada kita harus mengoperasionalkan ini lembaga seperti apa. Maka kalau amil zakat itu, lembaga amil zakat itu bisa ngambil 12,5% dengan kias 1/8 dari asnaf, ya. Makanya saya nanti nggak terlalu mendalam di titik bagi-baginya seperti ini. Itu nanti Anda silakan konsultan legalnya saja. Tapi ini saya beritahu lembaga amil zakat itu 12,5% dan undang-undang negara, ya, undang-undang negara yang nanti juga dokumennya ini saya titipkan sama panitia untuk kemudian nanti dibaca, itu 20%. Nah, jadi syahwat mengambil dalam lembaga itu dibatasi dia, ya, 20%, dan ini sifatnya nggak profit. Ini tuh sifatnya adalah si cost tadi itu. Jadi cost expense tadi itu kalau kita lihat di belakang, ya. Kalau nanti ini kita ubah, ya. Ini berarti raihan donasi, misalnya ini Ziswaf, ya. Lalu kemudian ini adalah biaya pengadaan, ya, semuanya di sini purchase, ya, purchase max, ya. Jadi dia nggak ada main gross profit. Nah, expense di sini itu 20% dan tidak ada net. Itu perhatikan. Jadi kalau di lembaga non profit memang tidak ada netnya. Tapi kemudian dia stop di Ziswaf-nya berapa, pengadaan purchasing realisasi program berapa, dan expenses yang sifatnya gaji, sewa tempat, ya, konsultan legal dan seterusnya. Kalau misalnya ada biaya-biaya administrasi itu hanya boleh di titik 20% saja. Bahkan ini kalau mau diakatkan sama donatur terbatas Anda 25% boleh. Kalau mau diakatkan 30% karena memang gerakannya jauh, misalnya kayak gerakan wakaf Al-Qur'an itu kan ke daerah-daerah terpencil, itu butuh cost tinggi, ya. Nyewa perahu, ngantar ke hutan, bawa tim. Nah, itu silakan saja sebetulnya. Nah, tapi konsep berpikirnya adalah kumpulkan habis-habis. Nah, tinggal sekarang habisnya itu diproporsi. Nah, sehingga hak operasional ujroh itu adalah mekanisme untuk membatasi syahwat. Ya. Saya lagi, mekanisme untuk membatasi syahwat. Kamu boleh ambil untuk operasi, tapi kita batasi. Karena kalau nggak dibatasi, masuk 1 miliar, rasanya mau disikat 500 juta. Nah, makanya saya sama Kang Dewa itu ada grup di board itu kita batasi, ada grup bukti transfer itu kita betul-betul batasi. Kami pecah rekening yayasan, mana rekening hibah operasional, mana rekening operasional, mana rekening realisasi sosial. Masuk 10 juta, 8 juta di sini, 2 juta di sana, kayak gitu. Nah, itu kita disiplin betul-betul ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Sekarang kita coba perhatikan ya. Ini saya coba rapikan lagi, di atas ini sekarang gini. Di atas berarti ada bisnis, ada market, ya. Ada di sini supplier. Lalu di sini ada filantropi dakwah, LTR, ada di sini donatur. Ya, ada di sini penerima manfaat. Itu juga bagian dari market realisasi. Di belakang sini ada supplier. Oke, sekarang saya pelan-pelan.
Mengapa market mau ngasih uangnya, mau milih Anda sebagai pilihan pilihan produk, mau memilih produk Anda untuk dibeli karena Anda punya value, Anda compete, value Anda bagus, ya kan? Lalu Anda beli ke belakang di sini cost, ya, lalu di sini Anda dapat lagi value, kan begitu. Nah, di organisasi filantropi gimana? Ya sama juga. Anda harus ngasih value kepada penerima manfaat, ya. Anda harus realisasi. Tapi anehnya yang ngasih Anda nilai imbal balas itu adalah donatur, revenue. Nah, sekarang pertanyaannya gini, ya, di belakang sama nih, cost sama value juga. Cost sama value juga. Sekarang saya tanya, di bisnis, waktu Anda masuk pada market, itu perlu ikhtiar nggak di bisnis? Perlu. Gimana supaya market mau beli produk Anda? Ayo, ini, ya kan, ini kan ngomong nih sama teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang logis ya, banyak teman-teman pengusaha ya. Saya sekarang brief aja nih, ya. Serius ya, supaya Anda bisa ngelihat kesamaan ini. Waktu bisnis mau penetrasi ke market, Anda mesti marketing nggak? Anda mesti marketing, Anda mesti mengkomunikasikan produk Anda bagus, Anda mesti riset, ya, Anda mesti maksimal komunikasi sama market itu. Karena yang jual kayak Anda juga banyak. Haji Mulia jual besi, yang jual besi juga banyak. Haji Iong kontraktor, yang jual kontraktor juga banyak. Uni Atin jual gamis, yang jual gamis juga banyak. Kenapa orang harus pilih gamis Atin? Disitulah kerja marketing, disitulah kita kerja serius. Untuk kemudian memastikan market tetap mau bayar, market tetap mau belanja. Nah sama, di dunia filantropi, di dunia dakwah, di bisnis, walau Anda menservis penerima manfaat, maka pikiran Anda tuh harus berpikir pada gimana caranya supaya donatur ini tetap berdonasi, ngajak orang lain berdonasi, dan donasinya jadi lebih besar. Maka pendekatannya juga harus pendekatan profesional. Gimana caranya penerima manfaat ini, realisasi programnya bisa bagus. Gimana kebaikan yang diterima oleh penerima manfaat ini bisa terkomunikasikan ke donatur. Kalau Anda jual nasi goreng, maka yang makan nasi goreng itulah bayarnya. Itu loh, di situ loh permasalahannya. Jadi dia makan nasi goreng, dia juga yang belanja. Ya, maka di bisnis itu biasanya user adalah buyer. Kecuali YouTube. YouTube tuh Anda user, kadang Anda buyer kalau Anda member. Kalau dari iklan berarti Anda bukan buyer, Anda gratisan. Jadi kalau di bisnis user adalah buyer. Kalau di filantropi yang menggunakan usernya adalah penerima manfaat, pondok. Kayak Anda makanan kucing itu loh, makanan kucing tuh usernya siapa sih? Makanan kucing itu usernya kucing. Yang bayar yang punya kucing. Nah, itu buyer. Yang beli. Gitu loh. Nah, di dunia filantropi usernya penerima manfaat. Bayarnya siapa? Bayarnya donatur. Gitu loh logikanya. Maka disinilah harus kerja profesional. Kenapa? Karena yang ngajak ngasih makan juga banyak. Yang ngajak pelayanan ke pondok juga banyak. Dan donatur ini kan akhirnya market juga. Dia punya budget misalnya 100.000. Saya mau ngasih ke masjid mana nih? Ah, masjid ini programnya cuma sholat saja. Ya udah cukuplah segitu bayar listrik. Loh, kok masjid ini punya dapur umum? Loh, kok masjid ini bagi-bagi sembako? Kok masjid ini punya karyawan sampai 30 orang? Ah, saya donasi aja. Itulah Masjid Berkah Box. Gua iklan ya, Wak. Dewa ngontrol. Wah, Randy nih jualan di kolam gua gitu kan ya. Ampun, Wak ya. Ah, damai ya. Nah, jadi kenapa orang pilih Masjid Berkah Box? Ya karena memang ada pendekatan value-nya itu. Kenapa dia? Nggak usah segini lah. Saya satu sapi. Mau curhat nih gua. Dua sapi sama satu kambing. Masjid Kurir Langit 46 sapi. Masjid Gorontalo Al-Ghazali 47 sapi. Kenapa sapi saya lebih kecil jumlahnya? Padahal kita sama-sama campaign transfer. Karena pasti ada value-nya. Begitu ku cek, sepertujuhku 3,5 juta. Sepertujuhnya dia 2,1.
Makanya sapinya kecil-kecil. Yang penting sapi. Iya kan? Nah, itu aja orang bertarung value kan. Wah, Masjid Berkabung 1/7 3,5, di sana 2,6, di sana 2,4. Orang lari ke yang murah. Ini aja deh 1/7, 2,4. Masjid Berkabung 3,5. Itu aja terjadi kompetisi pada value dan pricing. Gitu. Posternya, dokumentasinya. Nah, sekarang kalau di sini pendekatannya profesional, maka di sini kalau pendekatannya nggak profesional, hancur, Pak. Hancur. Saya merasakan betul kan, 12 Muslimin Club, kita sewa hotel, teman-teman DP Foundation pakai rompi, melayani, menyediakan. Kenapa mereka bisa menyediakan itu? Karena itu dedicated, karena secara logika Pak sama. Logika dasar penetrasinya ini sama. Harus sama-sama mengkomunikasikan, harus sama-sama meng-engage pelanggan. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa hari ini terjadi ya, Masya Allah, tabarakallah, ini saya juga bersyukur hari ini terjadi. Haji Mulia senang banget untuk pasang banner Muslimin Club. Saya hitanan masalah Muslimin Club. Padahal uangnya bukan dari Muslimin Club. Tapi kemudian muncul kebanggaan, muncul kemudian perception. Itu kan sebetulnya terjadi viralitas tanpa biaya sama sekali dari DP Foundation kan, tanpa biaya sama sekali dari kasnya Muslimin Club. Ya. Nah, itu terjadi ya. Haji Mulia campaign. Saya juga terima kasih Haji Mulia, barokah, semoga amaliyah sunatan masalnya di Bogor diterima ini di sisi Allah Azza wa Jalla. Terima kasih Haji Mulia. Nah, sama, kenapa kok bisa orang sampai sebangga itu? Karena pendekatan profesionalnya kemudian diurusin. Nah, maka kawan-kawan sekalian, bagaimana sebetulnya filantropi itu bisa terus-menerus berkembang? Ya. Jadi bagaimana kalau kita bicara filantropi itu terus-menerus berkembang? Maka ketika terus-menerus berkembang itu ada 3 persepsi yang harus kita bangun. Ya. Yang pertama adalah donasinya terjadi. Ya. Yang pertama adalah donasi terjadi. Yang berikutnya adalah donasi berulang, dan yang berikutnya adalah donasi itu membesar. Di titik donasi terjadi, berarti apa yang harus Anda lakukan? Berarti Anda harus punya produk yang kuat. Lalu kemudian Anda mesti harus dapat trust, ya kan? Dan bangun trust ini kan nggak mudah, ya. Nah, disinilah kita harus menghargai value. Gimana supaya kemudian lembaga kita dapat trust, kan gitu, ya, dapat kepercayaan, ya. Maka kenapa kemudian kami dengan DEP Foundation? Karena saya supaya juga bisa aman gimana? Ada Kang Dewa juga yang watch supaya saya juga nggak sembarangan, ya. Saya juga bisa bertanggung jawab, karena kalau misalnya organisasi kita bangun sendiri, pakai pikiran-pikiran sendiri, kita nanti jadi Firaun, sama juga kayak Dewa. Kenapa Dewa kemudian ngajak saya? Supaya ada yang nagih kan? Ya Pak. Supaya Dewa juga nggak sembarangan, bro, kau belum transfer nih. Nah, kan jadi gitu. Jadi ada saling menjaganya gitu loh. Nah, ini trust-nya dibangun. Nah, kan? Ada produk programnya, ada donasi terjadi. Jadi gimana supaya donasi terjadi? Kita berpikir gimana orang mau ngasih uang ke kita. Nah, lagi-lagi ini kan kaidah profesional yang masuk. Ya. Gimana supaya orang mau ngasih uang ke kita? Ya, ini rasakan coba. Lalu kemudian gimana supaya orang mau berulang? Nah, kalau orang mau berulang berarti dia mesti puas kan? Lucu, orang donasi kan donasi itu nggak dapat apa-apa. Oh, bukannya nggak dapat apa-apa. Kalau dia donasi program, dia ngelihat programnya jalan, dikerjain dengan bagus, dikerjain dengan profesional, pasti dia donasi lagi, puas. Oh, bener nih anak-anak kerja, donasi lagi. Kenapa Kang Dewa ngasih 50% ke pengembangan dakwah? Padahal kan kalau ngasih 50 juta, pengembangan dakwah 10 juta. Karena Dewa tuh berpikir, kalau ini pengembangan dakwah nggak cukup duit untuk operasi, repot. Maka digedein sama Kang Dewa. Udah cukup realisasi 25 juta, 25 jutanya ke pengembangan dakwah. Akhirnya terjadi juga kan, ya, visi itu. Gitu loh. Makanya kita harus berpikirnya berpikir corporate. Ini kan sama aja kan, transaksi terjadi, transaksi berulang, transaksi membesar. Sama juga donasi juga begitu.
Gimana supaya kemudian membesar? Maka kalau membesar harus saling referral. Harus terjadi referral satu sama lain. Ya, ini sudah terjadi di Karawang, ngajak temennya. Kang Mulya kemudian bicara tentang Musinin Club, ngajak. Ini adalah gerakan yang terus-menerus kita tumbuhkan. Nah, maka dari itu, dari semua yang saya ceritakan ini, maka kita butuh yang namanya profesionalisme. Profesionalisme. Ya, maka saya akan masuk pada bab profesionalisme. Di bisnis, Bapak Ibu sekalian, nah sekarang coba di bisnis, kenapa kemudian bisnis bisa memberikan, ya saya ulangi, kenapa bisnis bisa memberikan value maksimal kepada market agar kemudian mendapatkan revenue maksimal? Kenapa bisnis bisa memberikan value maksimal kepada market dan bisnis bisa mendapatkan revenue? Karena di dalam bisnis hadir orang-orang yang siap memberi value. Nih ada tim di sini yang siap memberikan value. Mereka kontribusi value, setelah mereka kontribusi value, baru kemudian value-nya itu keluar. Jadi value yang keluar dari perusahaan adalah hasil total dari sigma value dari seluruh karyawan. Saya misalnya bahas Uni Atin aja ya. Atin Collection. Seberapa bagus kualitas baju gamis Atin adalah seberapa bagus desainernya bekerja. Lalu seberapa cerdas orang cutting, orang pola, orang pattern menerjemahkan desain dari desainer. Lalu setelah itu bagaimana kemudian orang pattern menerjemahkan pola itu ke orang produksi. Lalu dari produksi bagaimana pola-pola itu dijahit sehingga menjadi produk. Lalu setelah itu harus ada kontribusi dari tim marketing, memfotonya, cari model yang cantik, yang enak dipandang, ya, yang kemudian foto studio ditampilkan. Lalu kemudian harus ada yang mengelola reseller. Nggak cuma seperti itu. Begitu terjadi aktivasi penjualan, harus ada yang pintar jualan closing. Kalau sudah closing, harus ada yang berkontribusi pada packing. Kalau ini semuanya bagus, ya, yang desain bagus, yang produksi bagus, yang packing bagus, semuanya bagus, maka perusahaan itu perform. Maka organisasi itu perform kalau ada orang yang bagus-bagus bekerja sama di dalam sebuah organisasi, Pak. Makanya perform. Sekarang filantropi, kita putar. Filantropi, masjid, lembaga dakwah, FLTR. Kasih value ke donatur penerima manfaat, kasih revenue. Tim marketingnya enggak bisa Instagram. Bayang enggak? La haula wala quwata illa billah. Program di foto pakai HP bergetar, WA. Mana lah, Bang? Nomor rekening enggak sempat ngurus yayasan. Transfer ke rekening pribadi. Ya 1-2 kali enggak apa-apa, tapi enggak akan bisa besar, Pak. Gimana sekarang filantropi mau memberikan value yang terbaik kalau di sini mohon maaf yang bergabung orang-orang sakit yang nggak keterima di mana-mana. Ustadz, ini yayasan tuh mereka mau Ustadz, ya benefitnya nggak terlalu tinggi. Ini kan kalau ada yang tahu, oh kalau di Masjid Berkah Box juga nggak terlalu tinggi, itu kan gaji. Kalau di sini banyak sisipan-sisipan bonus ya. Ada makan, ada gimana Agung ya betah. Nah, Agung betah ya. Itu nantilah ya. Itu kalau diceritain rahasia dapur ya. Nah, gimana value mau bagus kalau misalnya Anda nggak punya orang bagus, Pak? Bisnis aja yang perkara dunia, yang untungnya masih belum tentu, Anda taruh orang terbaik. Kenapa ketika Anda bangun filantropi, Anda bangun masjid, Anda taruh orang setengah-setengah? Taruh orang penyakitan, taruh orang nggak kompeten, taruh orang yang nggak ngerti manajemen, nggak bisa WA, nggak bisa Excel, gemes saya. Ini nggak bisa nih, rada canggih sedikit nih. Ayo kelola data donatur. Ngelolanya gimana Ustadz? Ada datanya nggak? Ngedatanya gimana Ustadz? Coba. Gimana tuh perasaan kita?
Ayo Grab WA, gimana Ustadz? Nyampanya satu-satu, kalimatnya gimana? Bikin copywriting nggak bisa, bikin surat nggak bisa. Kenapa ini terjadi di dunia dakwah? Karena di sini dipenuhi oleh orang-orang minus. Kenapa ini terjadi kawan-kawan sekalian? Karena Anda anti konsep ujroh. Anti konsep ujroh. Ya. Maka setelah saya tunjukkan ini, kita harus berpikir apapun nanti sistemnya Anda ngambil dari hak amil atau misalnya masalah mata duitan, Pak. Ini dedikasi kerja orang. Oke, kita nggak usah ngomongin maksiat lah. Kita fighting aja komersil jualan sama lembaga dakwah. Kalau ini terus-menerus digugat, Pak, sektor saya ini nggak akan dapat orang-orang bagus. Beneran. Haji Mulia coba curhat hari ini ngurusin. Kenapa? Sunatannya cuma sekali ini sunatan. Kalau Anda bikin kerjaan filantropi setiap hari nyunat 40 orang, Anda mesti punya orang hebat. Iya kan? Anda mesti punya orang hebat. Apalagi nyunat motong itu barang. Nah, itu kan kalau misalnya setengah-setengah batin, Pak, ya Allah. Dokternya harus profesional. Ya kan? Yang ngadain acaranya, seleksi anak-anaknya seperti apa. Ini kontraksi panjang. Anda jangan berpikir ini cuma realisasi Ramadan kayak realisasi Ramadan, gerakan sosial, bagi-bagi, nggak gitu, Pak. Orang itu ada harga supaya kita compete. Kang Ade, ini saya masih kena feedback, Kang Ade. Tolong mute all. Host. Ada kresek-kresek nih, mute all. Oke. Kenapa kemudian Wardahnya Pak Harman Subakat waktu itu bisa develop Paragon? Ya, Paragon itu. Satu, karena Pak Harman waktu itu putuskan, udah kita rekrutmen di ITB, UGM, kampus-kampus terbaik. Hanya keliling pameran di ITB, UGM, UI, waktu itu sama Unair, ya ada beberapa tempat. ITS, dia ada beberapa tempat yang beliau fokus. Beliau ngomong mahal Ren SDM. Fresh graduate dari kampus terbaik itu bidding di 5-7 juta. 8 juta waktu itu. Apa ingat banget saya kata Pak Salman ya, kata Pak Salman Subakat. Ren bayar lebih tinggi, nanti kita akan lihat. Ren bayar lebih tinggi. Bilang lagi zoom. Bayar lebih tinggi, bayar lebih tinggi, nanti kemudian kita akan bayar lebih tinggi, nanti kemudian kita akan dapat benefit. Ya. Bayar lebih tinggi, nanti kemudian kita akan dapat benefit lebih baik. Gitu. Kenapa mesti ujroh bertumbuh? Dedicated. Kenapa mesti ujroh bertumbuh? Supaya kita dipilih. Supaya kita dipilih jadi tempat berkarir. Ini tempat berkarir yang memang saya mau pilih. Ya, di sini jelas saya bisa tanda petik menitipkan mimpi saya, menumbuhkan gitu, teman-teman sekalian. Ya. Kenapa juga kemudian itu ujroh bertumbuh? Agar kita mendapatkan SDM yang kontinu. Ya. Supaya kita bisa mendapatkan SDM yang kontinu. Yuk kita cek hadisnya. Kenapa kita harus bikin pola ujroh bertumbuh? Nih hadisnya ya. Ini kualitas, ini waktu, ya, ini masa lalu, pas, ini sekarang, now, ini masa depan, future. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kalau ya kamu punya kalau hari esokmu sama dengan hari kemarin, maka kamu rugi. Ya kan? Kalau hari kemarin lebih buruk daripada hari ini, maka kamu celaka. Pilihannya kan cuma satu, Bapak Ibu. Hari besok itu harus lebih baik dari hari kemarin, maka kamu beruntung. Kan Nabi cuma kasih pilihan ini kan? Bayangkan kalau misalnya tim kita 5 tahun bersama kita itu gaji 3,5 juta udah bergerak, Bapak Ibu sekalian. Ini gimana nih? Tahun pertama dia bisa 3,5 juta karena apa? Sendirian.
Tahun kedua dia mulai menikah, dia bisa 3,5 juta karena rumah tangga muda. Tahun ketiga, dia 3,5 juta mulai kontraksi, inflasi di mana-mana, harga mulai mahal. Anaknya mulai 1. Tahun keempat, anaknya membesar. Tahun kelima. Ini kalau tetap terus nggak bisa karena kebutuhan manusia naik. Maka ketika gaji Anda nggak bertumbuh, di gaji yang kita set di teman-teman filantropi ini nggak bertumbuh, maka terjadi discontinue, Pak. Orang akan check out. Kita udah pegang orang nih bagus-bagus, dia matang, karena kemudian kita nggak bisa scale up dia punya benefit, gitu kan? Kita nggak scale up dia punya benefit, akhirnya dia crack, akhirnya discontinue, dia pergi ke tempat lain, kita ketemu lagi orang baru. Ini saya ada ngelihat beberapa nih satu nih, entitinya dipimpin oleh tokoh yang besar, Pak, nggak main-main ya. Kalau saya sebut Bapak tahu lah ya, jutaan follower Pak, nggak main-main. Tapi ketika memutuskan upah yang sama, gitu kan, bertahun-tahun pada posisi yang sama, ini SDM ini berputar terus Pak. Udah bagus-bagus di situ pindah, ya ada beberapa pindahnya ke DP Foundation, ada beberapa bagus pindah. Ada beberapa yang bagus. Udah akhirnya ketemu lagi SD muda lagi, SD muda lagi. Anda bisa bayangkan kalau ketemu SD muda lagi itu ngedidik lagi bisa tumbuh nggak organisasinya? Susah. Rumah zakat itu CEO-nya Pak Nur Effendi dari sekitar 15 tahun yang lalu, Pak. Saya ngomong ke rumah zakat itu ya Pak Nur Effendi. CMO-nya Kang Irfan itu dari 15 tahun yang lalu, Pak. Chief Marketing Officer-nya ya Kang Irfan dari rumah zakat, Pak. Kenapa orang bisa bertahan 15-20 tahun, Pak? Ayo kawan-kawan sekalian, think about that. Benefitnya cocok. Visinya cocok. Nah sekarang kita mau bangun filantropi segede gitu. Cuma kita gagal memahami hak ujroh, hak amil. Gimana kita mau besar? Nggak bisa. Nih, jadi ujroh bertumbuh itu ya, supaya orang dedicated, supaya kita bisa dipilih, compete, dan supaya kemudian SDM itu bisa continue. Pertanyaannya, Ustadz, gimana Ustadz supaya kemudian kita compete? Nah ini ada hitung-hitungannya. Saya ambil di performasi dakwah aja ya. Kita bagi dua ya. Di sini zakat, ya. Di sini kemudian donasi umum. Ini ada di YouTube-nya Kasih Solusi, Coach Rene. Search nanti di YouTube Kasih Solusi, Coach Rene, membahas tentang ACT. Ya, ini ada pembahasannya. Contoh, kalau misalnya organisasi kita kumpulkan 100 miliar, maka di zakat budget amilnya adalah 12,5 miliar, di umum donasi adalah 20 miliar. Karena dia adalah operasi jasa, dan ini dianggap sebagai tanda petik ya, dikiaskan sebagai profit, maka berapa budget SDM menurut para konsultan yang paling umum di dunia jasa seperti ini yang basisnya manusia itu 50%. Jadi kalau 12,5% itu 6,25 miliar. Kalau di sini berarti 10 miliar. Itu untuk manusia, segitu, 10%. Makanya ini yang membuat kemudian ACT dianggap berlebih karena kemudian ngasih 13,7% dan ada pengembangan komunitas ya. Di laporan terbukanya ACT ada pengembangan komunitas itu sekian ratus berapa, itu kalau di total semuanya dengan kegiatan marketing yang sifatnya buyer influencer dan seterusnya itu ketemu angka 33,4%, di atas 20%. Makanya ini yang jadi rame sebetulnya. Cuma saya nggak mau mendalami itulah ya. Nah, yang jelas kita bikin paradigmnya. 6,25 miliar, di sini 10 miliar. Kalau ini sama-sama untuk mencapai 100 miliar itu adalah dengan 1.000 karyawan, ya. Maka kalau 1.000 karyawan di sini 10 juta ya. 10 juta tambah 1.000. Kalau ya, artinya dengan fraksi 1.000 karyawan, coba Kang, 6,25 M dibagi 1.000. Oh ya, betul. Dengan fraksi 1.000 karyawan, maka ini kan per tahun ini ya. Ini kan per tahun, sorry ya. Per tahun. Nah, ini per tahun. Ini per tahun.
Maka 10 miliar dibagi 1000, 10 miliar dibagi 1000 itu fraksinya adalah 10 juta per tahun dari masing-masing SDM itu rata-rata. Kalau di sini berarti 6,25 juta per tahun. Berarti kalau 10 juta dibagi 12 berapa per bulannya? Nah, ini monthly-nya. Monthly-nya. 6,25 juta dibagi 12, Mas Agung? Ya. 830.000 ya. Terus di sini 6,25 juta dibagi 12 520.000. Maka ini akan menjadi nanti polanya kalau 1000 karyawan fraksionalnya ini menjadi gaji yang paling rendah ya. Dianggap menjadi faksi gaji yang paling rendah. Nanti lalu kemudian kira-kira CEO tuh dapat berapa kali gaji? Nah, itu ada performanya. Oh, si ini level sekian, fraksinya adalah sekian puluh kali gaji dari yang ada di sini. Ya. Berarti nanti otomatis 1000 ini tentu dikurangin. Ya. 1000 ini dikurangin, nanti polanya dikurang-kurangin. Oh, kita nggak 1000 karyawan deh, sekian ratus karyawan deh. Ini kemudian ada hitungannya. Artinya, porsi dari gaji itu tergantung pencapaian per tahun, tergantung budget SDM yang kemudian ada, ya, for details, ya, dan juga tergantung jumlah karyawan yang ada. Nah, maka kita bisa compete, ya, gaji itu akan berbeda, kegedean. Coba gini, ya. Gaji itu akan kegedean apabila Anda karyawannya 1000, karena fraksionalnya segini. Tapi bisa nggak ngumpulin 100 miliar, karyawannya cuma 50? Karyawannya 50 orang, kumpulinnya 100 miliar. Berarti mereka efektif. Kan gitu logikanya. Berarti mereka sebagai organisasi efektif, efisien. Punya kinerja. Nah, kinerja itu sebanding dengan gaji mereka. Jadi gaji layak dan besar itu hitung aja di sini nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya itulah kenapa ada konsep ujroh bertumbuh. Bertumbuh dari mana? Bertumbuh dari pencapaian. Jadi besar itu besar dari mana? Kita harus lihat dulu. Nah, sekarang kalau saya balik ya, nggak usah, saya balik cepat aja. Kalau ngumpulin donasi cuma 180 juta, tiba-tiba Anda gaji SDM tuh 60 juta. Ayo coba. Ini berarti gaji SDM langsung 33,3%. Padahal kalau misalnya ujroh itu cuma 20%, dan akhirnya budget SDM itu cuma boleh setengah dari budget operasi, itu kan berarti budget SDM itu kan hanya 10% saja loh. 10% dari donasi terkumpul. Itu yang kemudian dipaksa untuk SDM. Ya. Oke, nanti di DP Foundation ini pulang Kang Dewa, saya akan membahas on details yang begini-begini gitu. Untuk merestrukturisasi beberapa hal. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sinilah kita mesti bangun kewarasan. Gitu. Sebetulnya apa yang sedang kita bangun, apa yang kemudian sedang kita desain, apa yang kemudian sedang kita develop sama-sama, ya, bahwa masalah angka banyak atau enggak, ya itu banyaknya dari mana dulu. Nah, gaji orang 60 juta udah belasan orang. Oh, Masya Allah layak. Lihat dulu, lu ngumpulin berapa? Ente ngumpulin berapa gitu loh. Ya ngumpulin cuma 180 juta. DP Foundation, kenapa bisa ngasih benefit maksimal? Ngumpulinnya Bapak Ibu sekalian, bulan lalu tuh 620 juta. Jadi kalau kita main 20% saja, 620 juta itu tuh 130 jutaan. Kita udah ngumpulin 2,6 miliar. Kalau misalnya ngomong 20% saja, itu udah setengah miliar. Boleh dibakar untuk operasional. Dan sudah kita bakar. Untuk sewa tempat, benefit, ya, beli ROG, beli alat-alat. Ya. Dan memang ke situ pengembangannya gitu loh. Jadi sedikit banyak itu pembandingnya atas kinerja apa. Ini kita harus fair. Nah, jadi saya akhiri, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga nggak pengen malam-malam. Minimal ini sudah terbangun pikiran di kita bahwa yang kita lakukan ini betul-betul organisasi, yang kita lakukan ini benar-benar organisasi pro. Ya, kita betul-betul mau bangun organisasi filantropi
dakwah sosial yang profesional berbasis masjid gitu loh. Artinya kita bukan lembaga profit yang ngumpulin 600 juta sikat 300 juta. Kita nggak begitu gitu. Dan terakhir ya, saya pengen nambahin sedikit ya. Jangan sampai kemudian ya kita kalau di DP Foundation itu kalau memang kita sudah putuskan 20%, ya udah kita fokus di sini 20%. Maka 80% ini realisasi maksimal. Di 80% kita punya pembelanjaan misalnya daging dengan distributor Pronas 26.000 sekian, 26.217 rupiah. Ya belanja 26.217 rupiah. Memang ini pembelanjaan, buying. Kita melakukan pembelanjaan ke perusahaan tertentu, PT. Dan itu yang kita laporkan juga investasi ke Bapak Ibu. Sangat bisa dilakukan ya. Kalau misalnya mau nakal. Dan di negeri ini bisa sangat legal. Saya bikin sama Kang Dewa, perusahaan cangkang di sini. PT DEPRS, misalnya gitu ya. Dipers gitu ya. Jelek banget nih. Nanti lama-lama PT Diapers lagi. Nih PT saya bangun sama Kang Dewa. Kasih CEO-nya, kasih nama beda, taruh di situ. Shadowman bayangan. Oke, kita belanja 30.000 per kaleng. Saya belanja ke Pronas 26.000. Berapa di sini margin? 3.000 sampai 4.000. Jadikan profit perusahaan. Saya sama Dewa ada di sini atau nggak usah ada di sini lah, di PT ini lah. Cuma akad bawah tangan. Kickback ke kami 3.000, 4.000. Jadi jangan sampai di sininya ngomong nggak ngambil, maling pula di pengadaan. Kalau kayak gini kan jadi nggak jelas Bapak Ibu sekalian. Udahlah di sini ngumpulinnya akadnya Ziswaf, penghimpunan. Belanjanya caranya begini. Kenapa sih nggak belanja aja di sini? Loren nanti operasional dari mana? Kan sudah ada aturannya di sini. Makanya ini pentingnya hak ujroh, jangan digugat. Kalau ini digugat dan pura-pura nol, saya ngomong aja tuh pura-pura nol. Kalau ngomong pura-pura nol nanti ngambilnya di sini, lebih parah. Lebih parah nanti jadinya. Kita nggak ngambil hak amil, akhirnya amilnya sibuk jualan yang lain. Karyawan kita nggak digaji dari situ. Ada juga sih ngomong, kami dari unit usaha pondok. Unit usaha pondok, kami nggak ada dari penghimpunan ini menggaji. Tapi santrinya wajib SPP. Ya memang kamu sudah penghimpunan fix kan? Guru-gurunya digaji dari situ. Memang sih Baitul Malnya enggak. Kami untuk Baitul Mal ngegaji ini fully dari bisnis. Yang belanja santrinya juga. Maksudnya yang belanja, ya itu sah-sah saja. Tapi kan ini enggak bisa kita head to head dengan teman-teman yang fundraising di luar. Yang santrinya SPP-nya juga nggak bayar, yang nggak bayar uang pangkal. Jadi Bapak Ibu jangan main-main di sini. Saya dari hati terdalam kalau misalnya lembaga lain, lembaga besar mau main begini, ada kickback, bikin perusahaan cangkang, dan legal formal. Kan legal, Ren. Udah nggak apa-apa, saya nggak mau debat. Tapi kalau saya dan Dewa, mindset kami ini 80% harus betul-betul direalisasikan langsung, tanpa kickback. Ya. Misalnya, bikin stand, atau bikin project bangun apa gitu. Ya sudah, kalau memang bangunnya memang 45 juta, ya udah 45 juta, efektif. Bangun 45 juta, jangan ditambah-tambah. Bikin lagi perusahaan bayangan sup, belanja di situ 55 juta, ambil margin lagi 5 juta. It's not our style. Jadi dapat benefit dari mana, Kang? Batasi syahwat dari 20%, ada kue untuk SDM setengahnya 50%. Jadi di sini. Nah, disinilah kemudian silakan ambil gaji di sini gitu loh. Ya. Makanya kalau pola di DP Foundation adalah bagaimana caranya dibersamai dengan orang yang sedikit tapi pelan-pelan kita bisa set gajinya maksimal. Itu kita harus berpikir.
Di sini, main di 10% di situ. Kalau nggak cukup, bikin rekening hibah seperti DP Foundation. Rekening hibah pengembangan dakwah. Rekening hibah pengembangan dakwah itu langsung masuk di sini. 20% itu. Jadi kalau kami rekening hibah pengembangan dakwah di Musinin Club itu langsung masuk di sini Bapak Ibu. Ya. Ustadz, saya udah mau mulai tapi saya nggak enak nih. Takutnya nanti donatur kaget kalau ada operasional. Beritahu. Ini ada yang nanya di Masjid Berkah Box ini. Gimana mekanisme pengajian? Beritahu akad gaji kita sekian. Kasih tahu kayak di Musinin Club, kasih tahu. Dan saya tahu ada yang nggak suka. Ya, dan kami juga nggak apa-apa kalau nggak donasi lagi. Saya dan Kang Dewa nggak apa-apa. Oh, saya nggak mau timnya DP digaji. Saya nggak suka nih pertumbuhan gini. Saya nggak dukung filantropi bertumbuh. Lebih baik saya realisasi sendiri. It's okay, fine. Kami nggak apa-apa. Ya. Tapi bagi kami ini urgent. Cara berpikir begini yang bisa bikin dakwah itu menang, Pak. Nih Kang Dewa nih, ngedanain nih lighting segala macam 60-70 juta. Ini komputer lu berapa nih, Bro? Ini ROG bukan? Bukan nih. Hah? Ini ROG. Sama. Berapa beli? 20 waktu itu. 20-an juta ya. Ini kan. Kenapa bisa tayang seperti ini? Karena siap duitnya. Kenapa saya bisa ke Balikpapan, Jakarta, penetrasi? Karena siap duitnya, siap budget operasionalnya untuk dakwah. Kita nggak makan-makan duitnya, Pak. Tapi dakwah ini high cost. Anda kira dakwah ini murah? Ini ada tim tadi pulsa 200.000. Ini kawan-kawan tadi 4 orang, 4 plat nomor, servis motor karena motornya dipakai di DP Foundation keluar 1,1. Gitu-gitu kan? Nggak mungkin kita tulis realisasi 80%. Ngambil dari yang 20%. Berat, Pak. 20% ini aja berat. Saya tahu filantropi besar nih main-mainin di sini, main-mainin di sini, kickback di sini. Tahu kita. Bongkar aja pengadaannya, Pak. Anda kalau misalnya mau tahu nih filantropi bener atau enggak, apa aktivitasnya, dia beli apa, cek harga dia. Anda ngumpulin berapa nih? Jadi berapa? Kita bisa, Pak. Dicek. Kemarin beli berapa ratus juta untuk kaleng, 100 sekian juta. Jadi berapa kaleng? Jadi segini kaleng. Di audit ada barangnya, invoice-nya ada, cek ke pondok tuh ada, dokumentasi ada. Tanya aja sekarang sama Pronas harga pasarnya berapa. Selesai, Pak, ketemu head to head. Oh, produknya rendang begini, head to head, Pak. Ini sama Pak Adi Bali, sapi 16 juta, pengalengan sekitar 5 juta, total 21. Ya kami ngomong sama Musinin Club, sapinya dipotong 16. Karena pengalengan itu aktivitas filantropi, biarlah 5 jutanya nanti dari operating, maksudnya dari sini. Mengalengkan daging. Sapinya 16, Pak. Ya saya sama Bapak Ibu 16 juta, ngapain saya tambah-tambah? Oh, nanti teman-teman dapat apa Ustadz kalau nggak dapat margin? Loh kok dapat margin? Ini loh Bapak Ibu, budget fix. Jangan ditanya nanti dapat apa? Loh dapatnya sudah di sini Bu, tenang. Bapak Ibu tenang. Maka ini nilai kita. Ya, jadi kalau bikin filantropi di situ kita fighting. Maka teman-teman sekalian, Masya Allah, kalau donasi ke DP Foundation 100 juta, benar-benar ya direalisasikan 100 juta, jadi 4.000 kaleng. Di tempat lain 100 juta kok jadi 3.800 kaleng. Di tempat lain dikasih 100 juta kok dikasih 3.500 kaleng. Enggak saya ke DP Foundation saja. Itulah kompetisi dunia filantropi, Pak. Maka mari kita berkompetisi di situ. Ya, fastabik al-khair, al-khairat. Kita berkompetisi di situ, ayo. Gitu loh. Enggak saling menjelekkan, enggak saling menjatuhkan, ayo. Tapi uang umat itu maksimal enggak di tangan? Di tangan siapa uang umat maksimal? Kalau saya nanti mau teriak tuh. Ya. Ayo kita compete bagaimana cara kerja DP Foundation. Buka-bukaan. Makanya kita buka, berani bongkar transferan. Enak kita kan, donatur terbatas 10 jutaan. Bongkar aja. Terbatas. Nggak mood, nggak transfer, sudahlah. Nggak apa-apa lah. Sudah. Kita ini mau lain yang kita pikirkan. Kadang-kadang nggak nyambung. Kalau nggak nyambung, nggak usah. Kalau kayak gitu ya Bu.
Nah, makanya semangat ini saya ingin teman-teman juga mulai di filantropinya. Kami begini, operasi kami 20%. Nggak suka, nggak usah donasi. Gitu aja, Pak. Kita ini bantu donatur supaya uangnya itu maksimal. Karena kalau realisasi sendiri-sendiri, ini realisasi sendiri-sendiri, Pak. Ini nggak jadi kekuatan. Pengusaha realisasi boom. Belum sama bad mood-nya, belum sama mikir-mikir pusing jaringannya, pusing jualan, pusing ini segala macam, pasti nggak terus-menerus. Ya, kalau saya kemarin dari kunjungan ke sini Sabtu bisa kunjungan ke Kang Iyong, hari ini walaupun takziah keluarga bisa Zoom, besok kerjain apa lagi bisa Pak, karena memang dedicated. Gitu loh. Nah, ayo kita putuskan organisasi yang continue, yang dedicated, yang bertumbuh, yang berkembang, kita putuskan gitu loh Bapak Ibu sekalian. Dan dengan memutuskan seperti ini, mindset-nya inilah mindset-nya tadi. Maka kita harus memilih growth mindset. Kita harus memilih growth mindset dalam filantropi. Supaya apa? Result kita tumbuh. Gimana mau action yang benar kalau mindset Anda berantakan? Nggak boleh digaji. Gaji kecil-kecil aja, biarkan rela. Rusak. Mindsetnya, oke, kita nggak usah ambil operasional, nggak enak sama umat. Tapi maling di pengadaan. Tapi Anda maling di pengadaan, nggak layak harga Anda. Anda yang punya, Anda yang ngumpulin donasi, Anda yang punya hak wakil atas donasi, Anda yang punya hak belanja, perusahaannya perusahaan Anda juga. Harga pasar, kenapa pula itu? Habis waktu. Ini kering. Ya kan? Anda yang ngumpulin donasi, Anda yang punya hak belanja, Anda juga yang punya perusahaan. Harga pasar 9.000. Oke, aku beli ke kamu 14.000 ya. Kan maling dong. Margin 5.000. Kemana tuh margin 5.000 loh, Pak, Bu? Harga pasar 9.000, belanja 14.000 loh. Terus ngomong kita nggak ngambil operasi ujroh, kita nggak ngambil hak amil, kita 100% kita realisasikan. Iya, gimana kau realisasikan? Betul aja nggak ngambil hak ujroh. Malingnya di pengadaan rupanya. Ini nggak cocok, Pak. Realisasi, pengembangan, pemberdayaan. Bikin pelatihan digital. Perusahaan digitalnya dia juga. Makanya ini ada mau kerja sama entitinya Dewa, saya malah bilang, oke, kita misalnya belanja, tapi supaya aman ini, kalau bisa from entity to entity. Billionaire Coach donasi, donasinya masuk DP Foundation realisasi. Jadi nggak fitnah ngambil uang orang, memang itu uang internal. Padahal kan suka-suka aja Pak kalau misalnya uang Dewa. Kita juga sangat berhati-hati begitu-begitu. Pelatihan digital, perusahaannya dia juga. Untungnya untung dia juga, dia kumpulin, dia belanja ke situ. Ya Allah ya Rabb. Kalau di DP Foundation udahlah Pak, di Musidin Club. Kalau mau ngasih lebih kasih hibah pengamanan. Apakah 20% itu cukup, Kang? Memang rada berat tuh. Saya jujur walaupun itu bentuknya 0,5 miliar, tapi sewa tempat kita mau operating maksimal itu memang berat. Tapi nggak apa-apa lah. Udah aturannya begitu, it's okay. Malah kan saya turunin kan. Makanya ada beberapa realisasi yang kita geser. Nah ini konsep berpikir gitu loh Bapak. Ya. Jadi saya rasa nggak tahu nih, aku udah berapa jam nih bicara, udah jam berapa nih sekarang? Nah, sudah jam 10 malam. Ya. Udah jam 9, saya nggak tahu nih mau ada diskusi atau enggak, tapi karena ini ada teman-teman yang berbayar, terus juga ada teman-teman muslimin yang ikut, monggo kalau ada pertanyaan. Tapi sebelum saya akhiri, saya izin kalau boleh Kang Dewa, voice aja Kang, dari Mekah, rindu juga dengar suara antum, nggak usah nyala kameranya nggak apa-apa. Boleh, Wak? Coba Asad dimediasi Kang Dewa untuk masuk. Siap. Tadi di awal juga beliau sudah menyapa. Semoga Kang Dewa berkenan untuk menyapa lagi. Yo, hadir.
Silakan Wak. Ya, dong. Masya Allah. Nyimak dari awal tadi. Haji, silakan Haji. Ini Masya Allah. Gimana kabar di sana Haji? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, alhamdulillah ya di sini jam 6 di sini. Jam 6 pas. Bentar lagi maghrib jam 7 kurang. Jadi tadi yang dijelasin sama Kang Randy, setidaknya itu yang menjadi pemikiran kita ya sebagai orang yang mungkin menginisiasi adanya Muslim Club dan juga Devi Foundation ini. Memang rada beda dibandingkan kebanyakan pada umumnya. Karena spirit kita ya tadi ya, kita mending belak-belakan lah di awal tentang hal-hal yang memang sifatnya tuh riskan, urgent gitu. Jadi perlu dipahami sama teman-teman dari Muslim Club juga, terus juga sama teman-teman yang mungkin sekarang juga bergerak dalam filantropi. Karena saya juga lihat kan beberapa di antara teman-teman ini gak hanya satu ya, artinya punya pondok juga, ada yang punya gerakan juga gitu. Mindset ini yang harus ditanamkan. Makanya beberapa dari saya pribadi sih kalau secara personal tuh tadi yang juga akan disampaikan, pengembangan dakwah ini kan perlu budget juga gitu. Kalau dalam Al-Quran kan bagaimana berjuang gitu ya, anfusakum wa amwalakum, gitu, diri dan juga harta. Ya kalau misalkan cuman salah satunya doang itu masih nyubi lah kalau ibaratnya berjuang itu. Hartanya doang tapi enggak kan energinya gitu ya, waktunya gitu ya. Atau misalkan waktunya doang tapi enggak ada hartanya. Nah, maka saya yang DNA-nya tuh secara ini bisnis gitu. Karena dia memang di filantropis, kita gabung nih gitu. Tujuannya apa tadi? Bisa maksimal aja sih supaya satu sama lain. Benar tadi Kang Randy bilang, saya mungkin dari waktu yang nggak ada waktu untuk bisa ya termasuk teman-teman dah dari yang mengunjungi salah satu itu kayaknya rada challenging gitu. Tapi ketika Kang Randy, Asad dan teman-teman itu dedicated, ya alhamdulillah bisa berservis dengan baik dan akhirnya memberikan kontribusi dan memperlihatkan bahwa ini nih budget yang kemarin teman-teman sharingkan itu ya jadi seperti ini gitu. Jadi saya sih makasih banyak buat teman-teman Muslim Club yang terus support program-program kita ya di Devi Foundation, terus juga realisasi ke banyak pondok, banyak kegiatan dakwah. Ya doain lah dari terbaik dari sini, semoga Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ya. Bisnisnya makin tumbuh, jualannya makin laris, supaya bisa nanti tahun depan Najib Froda sama Kang Randy katanya. Itu aja mungkin ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, rukun haji udah selesai semua bro, antum? Tawaf ifadah? Malam ini insya Allah udah Isya. Masya Allah, selesai ihram ya? Iya. Ya, lancar bro, insya Allah barokah hajian. Mudah-mudahan tahun depan bisa furoda lagi, karena setelah pulang hajian Dewa bikin travel. Baik, Bapak Ibu silakan Asad, dituntun kalau ada mau pertanyaan, saya jawab dari sini saja. Boleh. Siap, terima kasih banyak Kang Haji Dewa, juga Ustadz Randy Saputra nih, langsung dari Balikpapan dan Makkah Al-Mukarramah. Teman-teman silakan, tadi saya sudah menyapa juga di sini yang baru saya lihat ada hadir Pak Akbar Alatas, sudah hadir membersamai. Yang mau nanya raise hand ya, klik Ya, raise yang mau hand nanya silakan. Atau langsung unmute saja. Silakan, ada waktu. Nanti kita unmute. Pak Wawan dari Masjid Sejuta Cahaya, Lombok. Silakan. Silakan Pak Wawan. Open video boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana videonya Pak Wawan? Sudah? Mana Terima kasih Abi. Saya mau lihat. Halo, cek. Cek, ya. Ya, Mas Wawan. Nah, kelihatan. Ini kemarin Muslimin Club donate 5 juta ke Masjid Jalan Cahaya Lombok, langsung jadi kontrakan. Ini haru kami. Ini donasi nggak banyak, tapi langsung jadi program maksimal. Itu kontrakan berapa tahun 5 juta itu? Itu 1 tahun. 1 tahun. Jadi tempat rumah Quran, Wan? Jadi rumah Quran. Kemudian tempat base camp tim ini, jadi geser ke sana jadinya. Semua santri Masjid Jalan Cahaya di sana semuanya. Jadi 5 juta setahun. 5 juta setahun. Nah, itu barokah juga tuh. Kemarin ditanya sama Pak Agus, itu 5 juta sebulan ya? Bukan, setahun. Wah, ada yang kaget. Karena masjid kan, karena ini kita mau pakai untuk Quran, untuk ibu-ibu ngaji, untuk anak-anak ngaji, kemudian untuk banyak event lah di sini.
Ya. Gudang beras juga di situ nanti. Ya, Masak-masak juga di situ. Alhamdulillah. Silakan Wan. Wan, Siap. silakan Wan. Ahlan, ahlan. Yuk. Nah, tadi terima kasih banyak, bagus sekali. Itu kalau di penggal-penggal tuh kayaknya bakalan viral tuh. Jangan dipenggal-penggal. Nonton aja 1 juta gitu ya. Ya. Terima kasih banyak. Itu tadi kalau misalnya amal usaha yang memang banyak yang saya tahu juga, yang foundernya ya dia punya usaha, dia beli di sana, dia belanja di sana, untungnya juga buat dia. Nah, bagaimana kalau misalnya ini milik masjid misalnya, amal usahanya milik masjid dan keuntungannya untuk masjid, itu oke-oke aja ya kalau begitu. Artinya keuntungan itu pure ke masjid dan tentu ada untuk operasional dan lain-lain. Itu gimana konsepnya? Ya. Abi? Ya, saya langsung jawab ya. Siap. Silakan Ustaz Randy. Baik. Sekarang gimana kalau misalnya kita mau bikin amal usaha? Habis nih kertas dulu. Udah nggak apa-apa. Aziz coba siap-siap. Habis kertas. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Kan kita bicara nih masalah entity ya. Entity. Saya ngerti misalnya entitinya masjid, ya, entitinya masjid. Maka masjid itu memang boleh mendapatkan 2 saluran. Yang pertama saluran dia ziswaf. Artinya di sini saluran penghimpunan. Ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, ini artinya penghimpunan. Dan aliran yang namanya bisa juga dari amal usaha. Ini dipersilakan, amal usaha. Nah, logika amal usaha yang paling benar sebetulnya itu adalah ketika dia membangun entity bisnis, yang mana marketnya itu memang di luar masjid. Jadi membawa tarikan uang dari umat, ya, dalam bentuk transaksi, misalnya seperti Munzalan punya amal usaha toko roti. Roti gembulnya itu yang beli bukan masjid saja. Walaupun masjid bisa beli. Tapi yang beli umat santri. Ada profit. Nah profitnya bisa masuk di entity. Gitu loh kalau konsep amal usaha. Nah kalau misalnya kemudian ziswaf. Lalu kemudian ternyata masjid belanja lewat amal usaha. Pertanyaannya begini. Waktu misalnya masjid beli lewat amal usaha, harganya terbaik mana dengan masjid beli ke komersil? Di Masjid Berkah Box sudah kita coba. Kalau kita beli ke komersil, ya anggaplah Rp9.000 nasi box, itu nggak ketemu, Pak. Di apa-apain nggak ketemu. Yang sanggup cuma timnya Kak Nirwana Tawil di Balai Saji Yayasan Balai Saji Indonesia. Jadi Berkah Box itu vendornya Yayasan Balai Saji Indonesia. Punya pendiri sendiri, tapi kemudian harganya itu dikompet gitu loh. Harganya harga pasar. Nah, itu mazhab Syafi'i itu ke situ. Karena kalau kepake komersil 9.000 tuh nggak ada yang mau ngerjain di Balikpapan. Gimana 9.000 mau ngerjain? Ya kan? Jadi sebetulnya kalimat saya vendor sendiri itu sebetulnya enggak masalah. Kalau harga ya kan? Contoh nih misalnya layanan Musinin Club kunjungan sama konseling bisnis. Kan sebetulnya waktu saya kunjungan kan otomatis saya vendornya. Lah udahlah saya yang kemudian ngurusin Musinin Club, saya juga kemudian yang ngelola. Pertanyaannya ada nggak coach yang mau visit misalnya? Ya, dengan kompetensi segitu. Izin maaf, Abi ini jaringannya sepertinya kurang baik. Ya, betul ya teman-teman ya, bukan saya aja ya. Betul. Ya, Hilang. aduh, maaf. Abi Randy hilang kayaknya. Iya. Ya ini ada lagi kesalahan teknisnya. Mohon maaf nih Bapak Ibu semua. Masya Allah. Ini banyak dosanya berarti ini kami nih. Mohon maaf. Allahu Akbar. Nanti
Ya, Izin, harganya dari kita, speknya dari Ya. kita. izin saya intro apa? Tadi sempat menghilang akun Abi, terus sekarang baru muncul lagi. Jadi Nah, jadi gini, nggak stabil. Ya. kalau Hambali itu melarang, ya melarang kalau misalnya beli, ya dia yang ngumpulin, dia yang kemudian belanja. Nanti ada yang namanya, dan ini sebetulnya sudah disolusiin kalau misalnya di Berkah Box itu multi kontrol. Jadi saya yang dianggap menghimpun, saya harus koreksi ke Ana. Jadi memang hubungan kita tuh suka tegang karena saya koreksi produksinya. Jadi saya bisa mengkoreksi produksi. Nah, kalau misalnya penegakan quality ini nggak tegak, ya dia juga yang menentukan harga, kualitasnya dia juga yang kontrol, orangnya dia juga. Ini nanti nggak kita bisa apa ngamuk gitu loh. Asad, halo? Ya, halo. Abi izin, ini Abi nggak tahu sinyalnya dari tadi hilang terus muncul lagi. Ya. Ini sekarang normal lagi. Ya. Macet-macet. Oke. Brother Agung, apakah kondisi sinyal kita baik? Baik. Kurang dari itu kali ya, Bang Asad, dari sebelum Hambali itu tadi ada yang miss gitu. Jadi Oh iya, penjelasannya. oke. Jadi sampai mana tadi yang miss ya? Jadi gini loh. Sebelum Hambali, Habib. Ya, jadi gini loh, gimana ya ngejelasinnya? Ini misalnya masjid. Lalu dia bangun entity di sini kan? Nah, masjid boleh beli ke entitinya dengan perhatian pada dua. Yang pertama price. Apakah price-nya itu sesuai harga pasar pada spek? Gimana kualitasnya? Jadi ada price, ada spek. Ya. Misal saya tadi ngejelasin Berkah Box itu nggak susah untuk nyari vendor Rp9.000 karena operating kita 10% dari 10.000. Yang bisa satu nasi box 9.000 hari ini. Dengan spek begitu. Ya. Satu nasi, 3 lauk, 2 lauk, 1 sayur. Maka susah kalau price-nya segitu. Maka dibangunlah unit amal usaha supaya bisa ngejar harga ini. Itu logikanya gitu loh, Pak. Jadi boleh Anda punya entity sendiri masjid belanja internal kalau memang yang dibela ini. Tapi kalau yang dibela itu yang enggak, kayak tadi HPP 9.000 belanja 14.000 balik juga kepada. Itu berarti para pendiri kan jadi begitu kan? Para pendiri di sini, ya kan? Para pendiri di entah namanya masjid, entah namanya zizop apa, itu juga dia juga yang punya di sini, maka ini pasti akan ada konflik of interest. Apa sih konflik of interest itu, Pak? Nih, Asad sekarang lagi di Bali. Confirm ya, Asad? Siap. RPH-nya Pak Adi namanya PT apa? Perusahaan apa? UPT RPH Pasanggaran. Pesanggrahan apa Pesanggaran? Pesanggaran. Ya. UPT itu apa? Unit UPT apa? Nggak ada kepanjangannya di situ. Tulisannya UPT. UPT RPH Rumah Potong Hewan Pesanggaran dan Pasar Bali. Ya, tingkat 2 provinsi. Nah, tingkat 2 provinsi dan Pasar Bali. Gitu ya, Sat? Ya, betul. Lawan transaksi kami, nama lengkap beliau siapa? Pak Adi siapa? Adi Wibowo. Nah, lawan transaksi kami Pak Adi Wibowo yang punya RPH Pesanggaran itu lawan transaksi yang betul-betul saya dan Kang Dewa tuh nggak ada di situ. Maka kita sebetulnya punya pilihan, ada di Probolinggo, ada juga di Bogor. Kita coba pilih yang ini. Nah, maka kalau nanti dagingnya ada apa-apa, rendangnya ada apa-apa, kornetnya ada apa-apa, kita bisa ngamuk sama Pak Adi. Karena bukan kita yang punya, Pak. Kok kualitasnya begini, kok nggak tepat waktu, kok begini. Kita bisa beat. Maka Asad akan datang ke Pak Adi betul-betul sebagai wakil donatur yang punya izah kepada vendor. Makanya nggak boleh terima kickback nanti saat.
Pulang dari Siap. Denpasar kau di amplop-amplopin 5 juta, 10 juta sampai ketahuan sama Abi sembelih 7 kali lipat. Sampai Nggak dalam main-main. tulang sumsum. Siap. Sampai ke tulang sumsum. Nah, maka Asad nggak boleh terima gratifikasi. Randy Saputra walaupun yang mempertemukan lewat lazismu nggak boleh terima gratifikasi. Karena kalau kita terima suap itu, bukan suap sebetulnya, terima uang terima kasih itu, besok saya nggak bisa marah ke Pak Adi. Kalau ada apa-apa saat kamu terima duit amplop, kamu nggak bisa ngamuk ke Pak Adi, gitu loh Pak. Itu loh code of conduct integrity-nya, ya kan? Karena kamu punya kepentingan dapat amplop dari Pak Adi, gitu maksudnya. Atau kamu nggak bisa ngamuk ke Pak Adi karena di balik Pak Adi itu RPH-nya milik Randy sama Dewa. Nah, ini praktek-praktek begini Pak, nggak ada di kamus saya sama Dewa. Ya. Saya tuh budgetnya tadi itu kalau kerja di sini 10% gitu. Kita mikir di situ aja. Asad juga mikirnya di situ. Ini kan tinggal kita mikir gimana supaya jadi 100 miliar ini. Jadi gonimah yang kita bagi bisa 10 M gitu. Ayo udah kita mikir sederhana. Gimana supaya kita bisa tumbuh. Tapi realisasi maksimal pada 80% itu kita maksimal. Ini kita mengikuti batasan syahwat. Nah, makanya brother Wawan, jadi jangan sampai praktek-praktek bikin amal usaha masjid operating segala macam itu untuk main-mainin duit supaya kemudian uangnya kembali ke founder lagi apa segala macam. Sudah, pokoknya founder itu di budget situ. Makin dia besar budgetnya, ya, atau bukan founder di situ, maksudnya makin dia besar budgetnya, para eksekutor bergaji di situ, cukup bergaji di situ. Nah, sisanya sebetulnya banyak ruang-ruang benefit ya untuk para penggerak di dalam organisasi filantropi itu. Misalnya kayak masjid, rumah wakaf, ya, rumah ditinggalin hak pakai. Silakan. Itu kan atas nama siapa? Coach Rene itu kemudian membahas, misalnya fasilitas mobil Alphard segala macam. Atas nama siapa sebetulnya? Itu kan basis manfaat, ya. Jadi misalnya kendaraan kayak sekarang saya di DP Foundation itu disewain Avanza baru, ya. Budget 6 sekian juta ya dari operating. Saya pakai ke Jakarta kemana-mana sebagai facility. Nah itu kan juga bisa dinikmati. Jadi